Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini sebagai tugas mata kuliah psikometrika, saya Hili Ihsan akan mempresentasikan pengembangan tes formatif itu ya, untuk mata kuliah statistik. Isi dari presentasi ini adalah pendahuluan, metode, dan hasil. Diskusi dan kesimpulannya masih dikembangkan nanti untuk artikelnya. Sebagai pendahuluan, mata kuliah statistik ini adalah mata kuliah yang sangat penting ya untuk program studi psikologi S1. Kenapa? Karena banyak sekali teknis-teknis penelitian, teknis pengukuran itu menggunakan prinsip-prinsip statistik. Jadi mata kuliah ini adalah sangat penting bagi penguasaan keilmuan psikologi. Dalam pembelajarannya, dalam statistik ini ada banyak tes atau ada banyak ujian gitu ya, yang sebagian besar adalah penguasaan penghitungan menggunakan aplikasi atau penghitungan manual terhadap prosedur statistik. Tetapi seringkali dengan penghitungan itu mahasiswa mengabaikan konsep atau pemahaman teori atau penguasaan istilah-istilah yang ada dalam statistik. Untuk itu diperlukan tes yang mengukur penguasaan konsep. Nah, salah satu teknik untuk penguasaan konsep itu adalah soal pilihan ganda. Yang akan diteskan dalam ujian statistik kali ini adalah tentang probabilitas, random sampling, statistik inferensial, dan distribusi T. Materi-materi ini sangat penting dalam pemahaman statistik ya. Tujuan pembelajaran dalam 4 materi ini sebagaimana disebutkan di RPS ini ada banyak gitu ya, kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yang kemudian semuanya dicantumkan di sini, di mana setiap materi itu probabilitas ada 6 soal, random sampling ada 9 soal, pengantar statistik ada 14 soal, dan distribusi 11 soal. Di sini jumlah soalnya tidak sama karena memang keluasan dan kedalaman materi itu berbeda-beda antara materi. Soalnya yang dikembangkan adalah pilihan ganda dengan 4 pilihan gitu ya. Terus kemudian sebagian besar kemampuan kognitif yang diukur itu adalah mengingat dan memahami. Soalnya adalah 40 soal dan telah diujikan pada 190 mahasiswa semester 1 program studi psikologi. Analisis yang dilakukan adalah pertama menggunakan analisis classical test theory, yaitu ada daya beda atau korelasi item total, efektivitas distraktor, tingkat kesulitan, dan reliabilitas. Kemudian menggunakan analisis IRT, item response theory juga, yaitu dengan 1PL, 2PL, dan 3PL yang menggunakan aplikasi Gmetric dan Langtest JP. Untuk hasil classical test theory itu menggunakan pertama analisis korelasi point biserial. Di sini terlihat, di sini ada discrimination itu ya, itu adalah korelasi point biserial atau korelasi Pearson dengan data nominal untuk variabel X dan kontinum untuk variabel Y. Di sini misalnya contohnya minus 0,2519. Ini berarti daya diskriminasinya tidak bagus untuk item 1. Kenapa? Karena minus ya. Jadi kelompok rendah cenderung menjawab benar daripada kelompok tinggi. Nah, di sini dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu di bawah 0 atau minus gitu ya, ada 5 item, sementara di atas 0 sampai 0,3 itu ada 9 item, sementara
Sisanya 24 item itu di atas 0,3. Nah, item yang bagus adalah yang di atas 0,3 ini. Sehingga kemudian analisis selanjutnya untuk korelasi untuk item respon teori menggunakan 24 item. Di sini tingkat kesulitannya bisa dilihat di sini, difficulty di sini 0,3481, ini berarti 34,8% yang menjawab benar pada item 1. Demikian juga di item 2, 13,26% menjawab benar, gitu ya. Nah, item-item yang sulit itu ada 5 item, kemudian item yang cukup sulit ada 1 item, item yang sedang 3 item, yang sebagian besar itemnya adalah item yang mudah, ya. Efektivitas distraktor itu sebagian besar distraktornya efektif. Mengapa? Karena di sini misalnya item 8 gitu ya, kunci jawabannya adalah A gitu ya, dia korelasi poin biserialnya 0,5, berarti itemnya bagus, sementara distraktornya semuanya itu minus. Artinya kalau minus begini artinya adalah kelompok rendah cenderung menjawab distraktor daripada kunci jawaban. Demikian juga dengan item 9 juga seperti itu, distraktornya minus semua, sementara kunci jawabannya korelasinya positif. Ya, berarti di sini distraktornya berfungsi dengan baik, dan demikian juga dengan kunci jawabannya mampu memiliki daya beda yang bagus. Sementara yang tidak efektif adalah item-item yang dia bernilai positif gitu ya, atau kunci jawabannya itu adalah bernilai positif. Misalnya nih item 2 ini adalah item yang jelek karena kunci jawabannya itu memiliki daya beda negatif, sementara distraktornya bernilai positif gitu ya. Ini memang tidak terjadi kesalahan kunci jawaban, ya memang berarti item ini jelek. Sebagian besar item-item yang tidak distraktornya tidak efektif itu adalah pada item yang memang memiliki daya beda yang buruk gitu ya. Jadi ketika tidak efektif distraktornya gitu ya, biasanya dikaitkan dengan korelasi item total yang kurang bagus juga. Ini secara keseluruhan reliabilitas alat ukurnya 0,68, itu berarti sebenarnya tidak buruk gitu ya, tapi cukup gitu ya, artinya di atas 0,6. Itemnya 40, testingnya 181. Ini dikurangi 9 testi yang dia tidak konsisten ya. Dari 24 item yang dianalisis gitu ya, yang lolos dari analisis classical test theory, yaitu item yang memiliki daya beda atau korelasi item total di atas 0,3 itulah yang dianalisis ya. Itu dimana dari 24 item ini 13 item itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi gitu ya, sementara 11 item memiliki tingkat kesulitan yang rendah atau negatif gitu. Person measure juga di analisis gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana variasi gitu ya, skor untuk setiap testi, dimana di sini ada testi yang memiliki nilai minus 1,96, ya ini rendah, sementara ada yang 2,91 tinggi. Ini berarti cenderungnya nilai testi itu tinggi ya, atau cenderung tesnya ini mudah gitu. Dilihat di sini reliabilitas itemnya 0,98, kemudian reliabilitas personnya 0,76 ya, berarti ini ada testi-testi gitu ya yang tidak konsisten dalam menjawab. Artinya item-item yang sulit dia bisa jawab, sementara item-item yang mudah cenderung tidak bisa dijawab. Ada sebagian
yang mudah justru tidak bisa dijawab, sementara yang item yang sulit bisa dijawab. Nah, ini berarti ada person atau testi yang tidak konsisten dalam menjawab atau tidak sesuai dengan modelnya. Item fit berdasarkan weighted mean square dan standar weighted mean square atau unweighted mean square. Standar unweighted mean square, ada satu item yang tidak fit, yaitu item 32. Nah, ini item 32 ini nanti akan dibuang untuk analisis 2PL. Sementara person fit, setelah berdasarkan 24 item ini, itu hanya ada 2 mahasiswa yang tidak fit, sehingga kemudian ada 2 mahasiswa inilah yang dia menjawab tidak sesuai modelnya. Nah, artinya item-item yang sulit dia bisa menjawab, sementara item-item yang mudah justru dia tidak bisa menjawab. Ini hasil 1PL-nya gitu ya. Dan ini adalah ICC-nya, dimana di sini lekukannya ini cenderung sama semua di setiap item. Kenapa? Karena daya bedanya sama semua. Item yang di sebelah kanan, ICC-nya itu adalah item yang lebih sulit, sementara item yang sebelah kiri adalah item yang lebih mudah. Di sini ada 24 item yang dianalisis ya. Nah, ini lampirannya, ini skor, variasi skornya, perbandingan antara skor mentah dengan skor theta ya. Ini adalah person fit, di mana ada beberapa person yang dia tidak fit ya, artinya jawabannya tidak sesuai dengan modelnya, maka kemungkinan dia cenderung menjawab dengan tidak serius gitu ya, atau ketika dia menebak maka jawabannya benar, dan jawaban benar itu di item sulit. Sementara di item yang lebih mudah, dia karena tidak menebak atau tebakannya salah, maka dia salah. Sehingga kemudian person seperti itu person yang tidak konsisten atau person yang jawabannya tidak sesuai dengan model. Untuk 2PL gitu ya, di sini ada tingkat kesulitan dan daya diskriminasi gitu ya. Ada item-item yang sulit, ada item yang sedang, dan ada item yang mudah. Sementara daya diskriminasinya ada yang di atas 0 atau positif atau bagus, ada yang juga di bawah 0. Nah, ini item yang daya diskriminasinya buruk ini nanti akan dibuang ya. Sementara item fitnya, yang item fit adalah item yang nilai chi-square-nya memiliki probabilitas di atas 0,05. Di sini ada satu item yang tidak fit ya. Sementara yang tidak fit di person ini, ini ada kesalahan tulisan, yang tidak fit sebenarnya hanya 2 testi ya. 29 ini ketika tidak sebelum diseleksi itemnya di classical test theory ya, itu ada 29 mahasiswa, tapi ketika sudah diseleksi di classical test theory hanya ada 2 mahasiswa yang tidak fit jawabannya. Nah, ini statistiknya untuk 2PL, di mana di sini ada parameter A dan parameter B, tingkat kesulitan dan tingkat daya diskriminasi. Tingkat daya diskriminasinya sebagian besar di atas 1, berarti daya diskriminasinya cukup bagus gitu ya, karena di atas 1. Dan di sini tingkat kesulitannya, itemnya cenderung mudah ya. Kenapa? Karena hampir semuanya negatif. Sementara tingkat item fit itu ada satu item yang tidak fit, yaitu item 19 ya, yang dibuang untuk analisis selanjutnya di 3PL. Untuk 2PL seperti ini, daya ICC-nya menunjukkan bahwa daya bedanya relatif sama gitu ya, karena tadi sebagian besar di atas 1, hanya satu item saja yang di bawah 1. Ini mungkin item yang tidak terlalu tegak, inilah yang mungkin daya diskriminasinya paling lemah ya. Yang lain relatif sama, yang membedakan hanya tingkat kesulitannya.
Nah ini karena sebagian besar di bawah 0 gitu ya, ini maka alat ukur ini atau tes ini cenderung mudah gitu ya. Sementara yang 3PL gitu ya, ada guessing, ada difficulty, ada daya diskriminasi gitu ya, ada item fit dan person fit. Statistiknya seperti ini ya. Di sini ada parameter C, yaitu tingkat guessing gitu ya, dimana sebagian besar di bawah 0,5 ya. Kalau guessing 0,5 itu sedang, kalau di bawah 0,5 guessingnya tidak terlalu besar gitu ya. Di mana di item fitnya hanya ada satu item nih 34 yang tidak fit. Nah ini nanti akan dibuang di analisis item final ya. Gitu. Sebagian besar dari diskriminasinya di atas 1 gitu ya. Kemudian itemnya cenderung mudah, sementara daya tebaknya ada beberapa yang di atas 0,5 gitu ya. Itu yang paling gampang ditebak itemnya gitu ya. Ini setelah dihapus item yang tidak fit gitu ya, yang kemudian hasilnya ini ada 17 item ya. Ada 17 item final yang nanti ini bisa digunakan lagi di pembelajaran tahun depan gitu ya. Nah dengan demikian nanti ujian formatif yang sama gitu ya, itu sudah diketahui kualitas itemnya gitu ya. Nah ini yang final ya, ICC yang final, dimana berbeda dengan tadi yang 2PL. Yang dalam 2PL itu cenderung daya bedanya sama, lekukannya cenderung sama gitu ya. Nah setelah dimasukkan parameter guessing, itu banyak item yang dia naik ke atas begini ya, ujung dari ICC-nya yang bawah. Ini artinya berarti karena faktor mudah ditebak itemnya, maka dia cenderung mudah, probabilitas bagi testi yang kemampuan rendah itu punya probabilitas tinggi. Artinya yang menebak itu ada testi-testi yang tidak mampu sebenarnya, tidak menguasai, tapi karena dia soalnya itu mungkin mudah gitu bagi mereka, jadi kemudian sekalipun dia tidak tahu, tapi dengan feeling maka dia bisa menjawab benar. Nah ini berarti ada kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 10 item ya yang daya tebaknya itu tinggi. Nah ini item 9 ini yang paling terpengaruh dengan daya tebak ya. Sementara beberapa item yang lain tidak terpengaruh dengan daya tebak oleh testi ya. Nah ini ada 17 item yang perlu digunakan lagi di pembelajaran tahun depan gitu ya, yang kemudian juga perlu dikembangkan lagi beberapa item yang kualitasnya bagus. Mungkin bisa diseleksi lagi item-item yang sebelumnya yang dipakai ini, yang mungkin yang memiliki korelasi poin base serial di bawah 3 tapi tidak di bawah 2,5 misalnya. Nah itu bisa dipertimbangkan lagi untuk digunakan di ujian tahun berikutnya. Sehingga kemudian di final ada item probabilitas, ada 1 item, random sampling ada 5 item, pengantar inferensial ada 7 item, sementara distribusi T-nya ada 4 item. Yang di sini berarti di soal final itu probabilitas masih kurang ya. Nah ini perlu dikembangkan lagi soal-soal yang nanti kualitasnya bagus, sehingga kemudian setiap poin di sini memiliki sebaran yang merata di setiap itemnya. Kalau ada perbedaan juga perbedaannya tipis. Demikian 17 item yang lolos gitu ya. Ini perlu dikembangkan lagi atau direvisi item-item sebelumnya yang kira-kira masih punya potensi menjadi item yang baik gitu ya. Demikian presentasi
saya untuk mata kuliah psikometrika semoga bisa dipahami dan memenuhi standar dosen psikometrika. Terima kasih. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.